Jadi PMI benar-benar hadir untuk masyarakat, membantu untuk masyarakat, dan kita juga bersama masyarakat. Halo sahabat PMI, Syamatuti Prateli, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan Bita di Bincang PMI. Kali ini Bita nggak sendiri, kita sudah ditemani dengan Bu Sulis dan Mas Andi. Selamat datang Bu Sulis dan Mas Andi di Bincang PMI. Bisa disapa dulu sahabat PMI di rumah. Halo semuanya. Ya, jadi sahabat PMI, Bu Sulis ini adalah koordinator Forum Relawan DIY, betul ya Bu? Ya. Ya, dan Mas Andi ini merupakan koordinator Forum Relawan Nasional, resmi Mas? Yes. Ya. Bisa bahasa Jawa Mas? Iya, gitu ya, sedikit-sedikit Little. ya. Little. Iya. Jadi sahabat PMI, episode kali ini spesial sekali. Kita akan membahas tentang relawan. Di sini sudah ada relawan-relawan yang sudah berkecimpung cukup lama ya di PMI. Betul ya? Oke, saya punya pertanyaan pembuka nih Mas. Oke. Jadi sebagai relawan dari PMR ya, Bu Sulis dari PMR, dari menjadi KSR dan sampai sekarang masih menjadi relawan. Kira-kira kalau menurut Bu Sulis sendiri dan Mas Andi nanti, apa sih bedanya relawan PMI dengan relawan yang lain gitu? Mungkin yang ada di organisasi lain dan relawan-relawan yang lain, biar sahabat PMI itu tahu bedanya di PMI itu gimana sih? Mungkin dari Bu Sulis dulu ya? bisa ya. Kalau dulu kan saya dari PMR, Mbak Bita. PMR itu waktu sekolah SMP, SMA, tapi saya ikutnya lewat SMA. Ya. Nah, itu buat kegiatan positif bagi remaja. Itu ikut lomba, bikin edukasi kesehatan dengan mading, dengan inovasi-inovasi, itu menyenangkan bagi kami karena bisa ngajarin memberitahu temen tapi tanpa menggurui. Jadi kayak ada game-game. Nah itu kalau PMR. Nah menginjak kuliah, saya kebetulan kuliah di Akademi Perawat. Saya juga ikut KSR. Oh ya, lanjut lagi ya Bu ke KSR. Iya, KSR itu waktu saya tingkat 2 itu karena kalau relawan PMI di perguruan tinggi atau yang sudah dewasa muda itu kan di KSR, di KOP Sukarela. Jadi dulu di PMI Kota Yogyakarta. Kemudian setelah lulus kuliah, saya jadi perawat. Jadi perawat tentunya saya punya pekerjaan, kebetulan profesional perawat. Setelah usia saya sudah 35 lebih, nah saya mutasi ke TSR, Tenaga Sukarela. Nah, selain itu juga saya sebagai pelatih, trainer atau untuk teman-teman KOP Sukarela ataupun teman-teman PMR gitu, itu kegiatan saya sekarang, Mbak Bita. Jadi ya kayaknya nanti sampai pensiun juga tetap relawan. Ya. Luar biasa, PMI-nya sudah ada di hati ya Bu. Wah, nggak cuma di hati kayaknya, gimana ya semuanya. Iya. Sudah. Ya, jadi itu jadi PMR, KSR, TSR, dan kebetulan sekarang jadi koordinator forum relawan di DIY Provinsi. Iya. Luar biasa kan sobat PMI perjalanannya. Ya, jadi kegiatannya juga akan berbeda pasti. Kalau tadi PMR apa? Di sekolah mungkin ya, ya, edukasi. Yang KSR dulu ikut tugas kayak di bencana Merapi, ya kan? Nah itu. Nah kalau setelah jadi TSR tugasnya apa? Ya memberikan training, kemudian kalau ada rumah sakit lapangan butuh perawat, nah itu saya di situ. Gitu. Bedanya itu Mbak Gita secara singkat. Iya, jadi ada jenjangnya gitu ya. Ya, jenjang. Kalau untuk Mas Andi, menurut Mas Andi relawan PMI itu bedanya apa Mas sama relawan yang lain? Bedanya ya, jadi gini, relawan di PMI itu menarik Mbak. Kenapa? Bagi aku relawan PMI pertama itu hadir di sekolah pertama, dan dia itu punya kurikulum ataupun silabusnya di setiap kegiatannya, baik di setiap tingkatannya pun. Jadi kayak tadi seperti kata Mbak Susi bahwa PMR ini di sekolah kita ada materi-materi yang bikin inovasi, mading, terus kalau aku tim tandu, main tandu, bikin tandu darurat. Seru ya, bikin tandu tali temali. Lalu habis itu nah di PMR pun lumayan menarik karena kita ada kegiatan namanya Forpis, Forum Relawan Remaja Palang Merah Indonesia. Ya, di mana di situ ya forum remajanya, di mana Forpis ini punya tingkatannya juga. Jadi kita perkumpulan ketua PMR kalau bahasanya itu. Jadi di setiap tingkat dari kabupaten, provinsi, nasional, bahkan sampai di internasional kita ada perkumpulannya buat PMR, dan itu menarik sekali. Lanjut, kalau di organisasi lain itu
relawan itu hanya di umum ataupun hanya musiman. Maksudnya kayak dia hanya kayak ada event apa baru bikin open iya. recruitment. Terus kalau beberapa tempat ada relawan itu berbayar. Ya, serius. Nah, Relawan tapi dibayar. relawan berbayar. Dia sebelum masuk komunitasnya harus bayar. Oh, bayar. Iya, harus bayar. Nah, kalau di PMI enggak. PMI itu kita gratis, yang penting sesuai persyaratan. Kayak aku misalnya masuk setelah di Forkis di tingkat kabupaten itu, aku lulus sekolah SMK itu masuk ke KSR unit markas itu melalui diklat. Nah, itu gratis dan kita enaknya difasilitasi, Bu. Jadi jadi Malah dari dapat ya, Mas? iya, dapat proses dari sepatu, sendal, baju, tas dan segala macam dari atas sampai bawah tuh dikasih. Yang penting kita Luar biasa. iya, kita mantap sekali gitu. Dan uniknya di PM itu pun menghargai setiap relawannya. Iya. Jadi kalau di luar itu ya sekedar relawan saja sampai selesai. Tapi kalau di PMI itu kita sekarang bisa mendapat penghargaan. Nah, Contoh kayak kita ataupun aku sebagai donor darah sukarela, itu salah satu relawan PMI yang tugasnya berdonor darah, memberikan darahnya secara sukarela kepada orang yang membutuhkan. Nah, relawan DDS ini atau donor sukarela ini dia akan dapat penghargaan dari negara kalau sudah berdonor darah sebanyak 100 kali. iya. Dan kalau KSR ataupun relawan itu juga sama, bisa dapat penghargaan dari negara kalau sudah pengabdian selama beberapa tahun gitu. Ataupun misalnya dalam penugasannya mengalami kecelakaan sehingga cacat permanen seperti itu. Itu akan diberi penghargaan. Diberi penghargaan langsung. Ya udah difasilitasi, diberi penghargaan. Wah. Dan kita juga kan tergabung menjadi relawan di PM itu ada pelatihan-pelatihan. Oh, Tentunya iya. kita dapat banyak ilmu Betul, dan juga ketika bertugas ada pengalaman gitu ya. Iya. Dan ilmu itu tidak hanya untuk saat bencana saja. Iya. Betul. Ya. Berguna sehari-hari. Seperti Berguna. PMN, Iya. sering ada lomba tentang perawatan keluarga, contoh. Ya kan? Bagaimana tuh mengganti spray yang ada pasien di atas tempat tidur itu. Ya, Ya. betul. Ya. Karena sampai sekarang ini saya kalau misalnya saya bulan jadi perawat itu, kalau ada orang sakit di rumah itu yang mau ganti spray itu walaupun sudah dewasa juga kalau tidak punya keterampilan yang diajarkan di PMI itu ya bolak-balik. Kasihan yang sakit Iya, ya. jadi nggak nyaman malah jadi tambah sakit kan. Iya. Hanya karena teknik yang kurang tepat. Itu manfaatnya tidak dirasakan hanya pada saat bencana saja. Kalau di relawan lain itu kan tadi ya rekrutmen saat ada Event. event Event. gitu ya, ada relawan butuhkan. Tapi di PM itu tidak ada bencana, juga tetap ilmunya pasti dibutuhkan, pasti bermanfaat. Baik itu PMR, KSR maupun TSR. Menarik kan ya, sobat PMI tertarik. Jadi mungkin dari obrolan ini supaya banyak orang yang tahu bedanya tuh apa dan juga mungkin tertarik untuk jadi komponen PMI gitu. Betul. Mas. Kalau untuk tadi kan saya sebutkan statusnya Forel gitu ya, Iya. forum relawan. Iya. Jadi tadi di PMI ada PMR, ada KSR dan juga TSR itu Iya, kan betul. diwadahi dalam forum relawan itu, atau forum relawan ini sebenarnya apa dan juga mungkin tugasnya mungkin dari Bu Sulis. Oh ya, kalau di DIY ini kan baru maksudnya forum relawan itu kan sudah ada sejak di nasional diputuskan harus ada ya Mas Andrian. Jadi kita juga mengikuti bagaimana manajemen relawan itu di pusat sampai ke daerah sampai ke cabang. Nah di sini mungkin kalau saya menjelaskan mungkin kurang pas ya. Nah, malah harusnya Mas Andi nih yang nasional karena koordinatornya satu, ya Mas Andi ini Iya. ngatur se-Indonesia. Tapi apakah ada garis komando atau apa kan itu monggo nanti Mas Andi yang menjelaskan. Gimana Mas? Jadi Iya, Mas. untuk Forel Forel itu itu apa? dan juga tugas-tugasnya apa, kegiatannya Mas Andi gitu. Ya. Nah, ini menarik nih. Kalau tadi kita Andi cerita di PMI itu ada Forkis, nah Iya. PMI menyediakan juga mewadahi relawan-relawan tadi yang seperti Bu Sulis bilang, ada KSR, ada TSR. Nah, Betul. KSR dan TSR ini disatukan oleh pengurus PMI melalui forum, namanya Forum Relawan, kita sebut Forel. Nah, Forel ini ataupun dalam manajemen relawan ini hadir di setiap tingkatannya, dari tingkat cabang ataupun kabupaten kota, provinsi atau daerah hingga pusat atau nasional gitu. Dimana ini adalah
sebagai wadah berkomunikasinya. Tadi kalau di Forpis itu ketua-ketua PMR awalnya. Nah, kalau di Forel itu para komandan ataupun koordinatornya. Jadi kayak komandan KSR, koordinator TSR, baik dari Perti maupun dari KSR Markas ataupun dari TSR kelompok tertentu. Nah, itu bergabung di Forel seperti itu. Nah, kalau kita bicara tugas, sebenarnya simpel. Forel itu sebagai koordinator, fungsinya hanya sebagai mengkoordinir, membantu PMI di setiap tingkatannya sesuai dengan kapasitasnya. Contoh misalnya di PMI pusat, Forel nasional itu fokus membina relawan di tingkat nasional. Jadi kayak kita memberitahukan setiap kegiatan, lalu kita memberikan masukan setiap ada kegiatan ataupun kebutuhan di PMI, bahkan sampai di tingkat bahasanya musyawarahnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang. Nah, Forel ini punya hak ataupun punya apa bahasanya kita sebut ya, kayak suara ataupun keterwakilannya relawan gitu, dimana dia nanti akan memberikan masukan-masukan ataupun pandangan-pandangan relawan demi kebaikan PMI seperti itu. Jadi mewakili semua gitu. Iya, itu dari tingkat ke PMI atau dalamnya. Nah, yang menarik lagi tadi, kalau di tingkat nasional, salah satu tugasnya selain untuk fokus ke pembinaan di dalam negara atau di dalam nasional, itu juga sebagai representatif relawan dari Indonesia untuk keluar. Iya. Sampai luar negeri. Iya, jadi kegiatan keluar gitu. Iya, jadi kegiatan keluar. Jadi contoh kayak kita kan ada Asia Pasifik, ada Asia Tenggara. Nah, kayak kemarin ada pertemuan di Phnom Penh, Kamboja, itu Asia Tenggara. Nah, kita berkumpul nih setiap relawan-relawan dari perwakilan negara-negara Parang Merah dan Bulan Sabit Merah di wilayah itu gitu. Seperti itu. Luar biasa, seru banget Mas. Seru banget, makanya PMI itu luar biasa kalau mewadahi relawan itu. Itu bedanya. Iya, jadi jelas banget bedanya. Jelas banget. Di lain, kalau PMI itu diopeni. Ya. Ya. Diopeni Diopeni apa? mulai dari diopeni apa ya? Diperhatikan. Diperhatikan mulai dari tingkat sekolah tadi. Bahkan dari madya kan? Dari mula SD. Madya, Wira. Jadi anak SD aja biar diajarin bagaimana menjaga kesehatan. Baru hal yang kecil saja. Yang itu ternyata sangat penting, dan kalau memang tidak dibiasakan, diajarkan, juga itu tidak bisa menjadi perilaku hidup sehat. Iya. Ya kan? Jadi kalau seorang relawan PMI ataupun Forpis ya, nah itu bisa jadi role model. Betul. Teman-temannya Betul. Ataupun di keluarganya. Yang pasti berguna sehari-hari lah ya. Banget. Iya. Banget. Karena kan ilmunya di relawan itu kan tidak hanya sekedar bagaimana tadi misalnya Roya Sementambu ya kan. Betul. Bagaimana kalau evakuasi, Betul. bagaimana menaikkan korban itu sampai ke ambulans supaya nggak kena pintunya, nggak kena air. Kalau itu nggak dilatih kan juga. Ya itu sangat apa ya, penting bahwa teman-teman itu bisa mendapatkan hal itu, ilmu itu mulai dari sekolah gitu loh. Tidak harus menjadi pegawai rumah sakit atau supir ambulan baru bisa dapat ilmu seperti itu. Justru mulai dari sekolah itu kita sudah dapat ilmu. Luar biasa. Berarti bicara pengalaman-pengalaman yang menarik itu, kalau untuk Bu Sulis dan Mas Andi sendiri, adakah pengalaman bertugas yang paling tidak terlupakan atau yang paling kalau masalah nanti bisa satu nomor nggak tahu kayak Bener banget ya. kalau 94 jadi belum lahir. Iya, belum. 94 itu jadi tadi KSR. Iya. Ya kan? Nah, PMR saya punya pengalaman lombanya di Jogja karena rumah saya dulu di Temanggung. Wah, juga di UPN, di UGM itu ikut lomba. Keliling lomba terus. Iya, ikut lomba. PMR memang hobinya lomba. Iya. Kemudian waktu KSR itu saya ingat bahwa saya itu mahasiswa perawat. Waktu itu masih kelas 2. Kalau waktu ada bencana Merapi, yang tahun 2006? bukan. Oh, sebelumnya lagi. Ya, 1994. Oh iya, Bu. 1994, ya kan? Itu saya belum boleh jadi tenaga di rumah sakit karena saya masih kelas 2. Belum boleh. Iya. Jadi yang membantu di rumah sakit itu adalah yang siswa kelas 3. Waktu itu tingkat 3. Iya.
Tapi saya beruntungnya saya ikut KSR kan. Oh, Jadi saya bisa jadi relawan di PMI. Tapi saya tidak bisa di rumah sakit lapangan karena waktu itu saya masih mahasiswa. Jadi saya ditempatkan di mana Mbak Vita? Dapur umum. Dapur umum. Ya, kan? Jadi saya bisa membuat telur tumpuk Iya. seperti di nasi padang itu gara-gara karena Dapur umum. karena kalau sekali kita megang sotil ya penggorengan itu megang terus nggak bisa diganti karena kerja terus kan. Iya. Di dapur. Iya. Butuh buat Sekali orang dia- banyak ya. Sekali dia ngiris terus itu pengalaman sangat berharga itu kan. Saya masuk perawat tapi saya ditempatkan Di dapur umum. itulah di PMI. Jadi ilmunya itu tidak terus saklek. Oh kamu masuk perawat di sini tidak. Itu jadi banyak di waktu bencana Merapi gempa bumi 2006 saya sudah kerja di rumah sakit Mbak Vita. Di rumah sakit saya kerja dibayar ya kan, kemudian saya kerja pagi sampai jam 2. Setelah jam 2 itu saya dijemput oleh mobil PMI Kota Yogyakarta, diangkut ke sana, saya jadi relawan di sana sampai pagi saya berangkat lagi di rumah sakit. Nah itulah, jadi itu capek tapi itu menyenangkan karena ya itu yang bisa kita berikan. Dan sampai sekarang itu bukan terus harus dapat penghargaan atau tidak, itu kan bonus ya. Karena tidak pun itu sudah ada dicatat kan. Kesempatan untuk memberi menolong orang itu kan suatu kesempatan yang ada di PMI ini. Walaupun di mana saja ya areanya, itu pengalaman saya sih. Kalau sekarang saya sih kalau sekarang pelatih biasanya banyak kan berupa dal air kan. Kalau saya menceritakan saya dari 94 itu berupa dal air. Jadi itu sudah angkatan-angkatan muda yang masih banyak harus jam terbangnya. Itu naik saya. Mas Andi tentu beda karena kan kita beda daerah ya Mas, bencananya beda mungkin. Beda. Atau sudah nemu bencana belum? Aku ke Palu. Oh Palu. Jadi teman-teman kan juga di luar Jawa ya. Jadi untuk sebagai relawan juga tentunya. Nah, itu pengalaman yang oke gimana Mas? Gimana tuh Mas pengalaman? Wah itu luar biasa itu. Nah ini aku cerita tentang tadi ngebahas bedanya sama relawan lain. Oh iya. Ini menarik nih. Jadi aku punya cerita waktu aku di Palu, yaitu tahun 2018. Itu abis banget kita temu karya relawan nasional Bu. Oh. Ya kan temu karya relawan nasional itu sebelumnya itu Lombok yang lagi gempa. Oh, Lombok. Ya kan? Teman-teman dari provinsi Lombok yang datang hanya keterwakilan aja. Nah pulang dari temu karya akhir bulannya itu ada bencana. nah Palu Sigi Donggala meledak, di mana gempa bumi, tsunami, likuifaksi disita semua. Nah aku alhamdulillahnya karena memang sambil pekerjaan di airline itu jadi minta langsung buru-buru aku request ke sana. Aku mau stay di sana, mau sambil bantuin korban-korban gitu. Oh di ACC itu. Habis itu langsung sambil ternyata aku sampaikan ke PMI daerahku dan dibantu dan pemerintah daerahnya pun mensupport untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palu itu. Nah, di sana itu cerita menariknya adalah ketika aku ke salah satu desa di di Sigi. Iya, Sigi, di mana kita itu di pegunungan. Nah, aku kalau nggak salah antara Winatu atau satu lagi Kulawi ya, aku lupa kurang lebihnya. Nah di situ tuh kita pas naik itu sebenarnya baru banget longsoran tuh kebuka. Jadi memang sebelumnya itu belum ada yang bisa nyampe ke sana karena longsornya, iya karena memang longsor-longsoran masih basah bahasanya. Kita datang itu masih tanah itu masih kita lewatin. Itu ada puluhan longsoran. Baru bisa sampai ke desa tersebut karena di puncak gunung. Ibarat kalau aku di Jabodetabek itu kayak kita ke puncak. Nah tapi jalur sampai ke puncaknya itu banyak banget longsornya ya kan. Nah kita penugasan di sana rencananya 3 hari. Ternyata baru aja kita sampai di desa tersebut malamnya longsor lagi dong. Berarti ikut mengalami bencana itu ya? Iya longsor lagi. Akhirnya kita kan jadi dikasih tahu tuh malam-malamnya longsor lagi, nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa pulang. Akhirnya kebijakan pemerintah saat itu minta untuk desa itu dievakuasi semua. Jadi helikopter doang tuh evakuasinya. Terbang-terbangan kan ngambil masyarakat buat ke kota gitu kan. Karena tadi kondisinya adalah sumber daya yang nggak cukup, kedua potensi bahaya yang masih ada jadi gitu kan. Gitu. Nah,
Akhirnya ya udah tuh kita putuskan ya udah kita sampai semampunya kita dengan logistik yang kita bawa kayak sekitar cuma 2 losbak waktu itu. Pokoknya kita berangkat 2 losbak bawa obat-obatan, bawa keperluan makanan dan apa namanya sandang pangan lah bahasanya. Udah semua di situ. Kita bagi semua, kita tinggal di rumah kepala desa. Nah, lucunya lagi nih adalah kita berusaha untuk mengenalkan ke masyarakat kalau kita sudah aman. Kita PNI timnya itu ngasih tahu untuk tidur di rumah. Udah tenang kita. Jadi kita kayak dukungan psikososial untuk kayak karena mereka semua tidur di tenda, Bu. Iya, tidur di tenda di depan rumah. Akhirnya kita ngasih tahu, udah tenang, kita yang tidur di rumah nanti ikutin kita ya nanti. Nggak taunya malamnya gempa lagi dong. Lagi pakai sleeping bag. Itu kalau kita lihat videonya lucu banget kayak orang pakai sleeping bag jalan sambil lompat-lompat itu. Kalau malam karena gempa bener-bener dan orang-orangnya baru keluar kayak yang mereka dari tenda biasa aja. Nah, yang lucunya ini yang tadi aku bilang masalah bedanya relawan kita adalah di paginya, dimana ada saat pagi itu ada komunitas lain, relawan lain itu minta pulang karena dia ya khawatir dan pengen didahulukan gitu, didahulukan untuk diberangkatkan dengan helikopter dahulu sebelum masyarakatnya juga. Sebelum masyarakat jadi kan memang masyarakat sudah mengantri, Bu. Jadi kayak helikopter itu kan helikopter itu kan sehari cuma 3 kali dan 3 helikopter saja. Nah, kan itu warga banyak kan. Itu ada beberapa desa di puncak itu. Nah, kalau PMI kan kita ya udah tadi kita bangun dapur umum, kita sambil pelayanan kesehatan, bahkan kita kirim logistik ke tempat-tempat yang memang masih belum bisa dijangkau. Sampai aku waktu itu ngirim logistik dan obat-obatan bersama dokter itu naik motor trail, dimana pulangnya itu bannya copot karena saking ekstrimnya itu jalan. Nah itu akhirnya kan itu si relawan-relawan dari organisasi lain minta dilakukan sampai berantem, Bu. Sampai berantem sama petugas, sama petugas itu di apa yang buat memberangkatkan warga-warga kayak kalau kamu nggak siap datang ke bencana dari awal nggak usah kesini. Berarti bedanya sih. Iya, bisa jadi mentalnya, Bu. Nah, di PMI itu sudah dipersiapkan mentalnya. Kita tahu ilmunya saja, tapi mental untuk berada di lokasi bencana itu yang paling penting. Iya, kita hadir untuk masyarakat kan. Jadi datang bencana, ya udah kita bareng-bareng. Yang penting selama masyarakat kita bersama, kita pokoknya bisa hidup gitu kan. Nah itu menarik banget. Makanya pas di situ saya berpikir, oh ini efek dari kita relawan ini diklat KSR yang harus long march, yang harus camping, yang harus bisa makan sendiri, bisa masak sendiri ya kan. Itu sampai ya kita bikin apapun yang jadi ya tadi dengan kondisi apa namanya yang nggak memungkinkan. Bahkan aku pas desa terakhir yang aku harus datengin itu cuma bertiga, aku, apoteker dan dokter itu naik motor trail. Itu sebenarnya udah diperingatin sama kepala desa untuk jangan ke desa tersebut karena kalau hujan aku nggak bakal bisa pulang karena melewati sungai lalu jurang. Nah itu kalau hujan pasti licin dan berbahaya. Berarti selamatnya masih di sini. Alhamdulillah itu alhamdulillah. Itu nggak selamatnya motor. Motornya rusak. Aduh. Luar biasa tantangannya ya, Mas. Tantangannya. Jadi pokoknya mental relawan di PM itu luar biasa makanya. Sudah terasah. Terasah dari PMR kayaknya. Dari PMR sudah dari SD mungkin ya. Ya SD mungkin kan masih belum bisa mandiri. Mandiri, tapi paling nggak mengetahui. Iya. Ya. PMR Wira itu sudah mulai. Jadi kalau lanjut ke KS itu semakin matang lagi. Iya, betul. Nanti setelah kerja dia bisa menyumbangkan sesuai ilmunya kan. KSR kan profesional. Misalkan saya perawat ya, kalau PMI butuh perawat saya sesuai keahliannya. Kalau guru juga kan ada psikolog, macam-macam semuanya ada. Itu dia sahabat PMI begitu luas dan sangat bermanfaatnya gitu ya berada di menjadi relawan PMI gitu. Iya. Kalau untuk ini Mas dan Bu, biar sahabat PMI di rumah itu juga tahu gimana sih bisa menjadi salah satu bagian dari PMI gitu. Ya kalau masih sekolah, ya di sekolahnya ada unit PMR, ikut join PMR. Kalau belum ada berarti usul bentuk PMR. Bentuk unit baru. Dan nanti PMI akan memberikan fasilitas berupa fasilitator yang akan mengajarkan di sana, memberi pembinaan. Kemudian kalau Anda teman-teman atau kalau saya bilang teman-teman kita yang adik-adik
yang sudah kuliah atau aktif di organisasi Karang Taruna, nah itu masuknya di Korps Sukarela. Kalau yang sudah bekerja, baik itu jadi tenaga kesehatan maupun bukan tenaga kesehatan, itu bisa sebagai TSR. Apapun profesinya. Apapun, kan bisa menyumbangkan sesuai keahliannya. Kalaupun merasa tidak punya apa-apa, wah saya tuh nggak ahli apa-apa, cuma pengen jadi relawan, itu akan kita beri peningkatan kapasitas atau pelatihan-pelatihan yang untuk menunjang dia sebagai relawan. Jadi kalau kita ditugaskan, nggak mungkin nggak dibekali. Betul. Ditugaskan di bencana, kalau dia belum ada ilmunya, ya nggak mungkin. Karena pasti yang ditugaskan adalah yang sudah berkompeten. Berkompeten. Iya. Oke. Mungkin Mas Andi Iya. menambahkan. Tambahkan Mas. Ya, jadi tadi benar kata Bu Sulis, kalau teman-teman mau gabung ke PMI, relawan itu banyak. Teman-teman tinggal cek dulu nih umurnya berapa, ya kan? Kalau teman-teman masih umur SD, tinggal masuk ke PMR di unit SD-nya ataupun mulanya. Kalau SMP datang ke PMR Madya, biasanya Madya paling banyak nih. Iya. Dan kalau udah SMA atau SMK masuk ke PMR Wira. Wira. Nah, kalau teman-teman sudah lulus SMA, itu bisa join ke Korps Sukarela atau KSR. Biasanya tuh hadir ada di markas, ataupun kalau teman-teman kuliah itu ada di universitasnya, namanya KSR Perti. Nah, kalau teman-teman sudah di atas 35 tahun, nah masih pengen gabung berkegiatan di PMI, gabung ke Tenaga Sukarela seperti itu. Karena dengan teman-teman bergabung di Palang Merah Indonesia, teman-teman bakal belajar banyak. Kalau dari PMR itu kita belajar dari yang namanya pertolongan pertama sampai kesehatan remaja. Kalau teman-teman gabung di KSR, teman-teman bakal belajar tentang pelayanan PMI dari mulai ambulans, kru atau petugas ambulans sampai dukungan psikososial. Dan itu pun kita bakal ada pelatihannya yang luar biasa, dari kita pelatihan dasar, spesialisasi, manajemen sampai ke trainernya. Nah, itu luar biasa banget gitu. Dan teman-teman kalau yang sudah di atas 35 tahun ingin bergabung, nah masih bisa gabung ke Tenaga Sukarela gitu. Ataupun misalnya Mas pengen gabung ke PMI tapi nggak punya waktu, bisa jadi donor darah sukarela. Tinggal donor darah 2 bulan sekali gitu. Kalau itu tidak merasa kuat karena fisiknya, Mas, ya. Usia 50 tahun, pengen gabung di PMI, mau donor, tensinya selalu tinggi, misalkan ya. Tapi punya duit, Mas. Oh, bisa itu. Bisa jadi donatur. Bisa jadi donatur PMI, karena memang tadi PMI itu adalah organisasi yang independen, berdiri sendiri, di mana teman-teman tadi kita bisa bantu PMI lewat apapun, bisa menyumbangkan tenaga, pikiran, bahkan sampai seperti materi yang kita punya seperti itu. Makanya jadi PMI benar-benar hadir untuk masyarakat, membantu untuk masyarakat, dan kita juga bersama masyarakat seperti itu. Itu nggak bisa. Sudah panjang lebar sekali ini ya. Yang penting masuk ke markas Iya. PMI, Betul, ya. betul. Di tiap cabang kan ada. Tiap cabang Di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Jadi Jurusan kuliah apapun ada. iya, Bisa di masuk. Universitas-universitas banyak sekali. Jadi sahabat PMI nggak ada alasan lagi, banyak banget sudah tersebar di Indonesia, bahkan di perguruan tinggi, sampai kalian mungkin yang udah punya anak atau punya keponakan masih SD bisa mulai di SD. diikutkan di PMR. Oke, mungkin itu dia perbincangan kita hari ini. Mungkin dari Bu Sulis atau Mas Andi ada sedikit quotes terakhir gitu yang bisa memotivasi lagi untuk teman-teman supaya mungkin lebih tertarik menjadi relawan PMI. Jadi Forbes itu atau PMR itu hebat, ya kan? Tapi jadi relawan itu keren. Luar biasa. Iya, di setiap ini. Iya. Oke, Mas Andi mungkin. Ya, kalau aku sesuai dengan pedoman yang aku punya dalam kehidupan aku itu in science we share all and no secret. Jadi jadi kita menyebarkan ilmu pengetahuan tanpa batas gitu kan, tanpa ada kerahasiaan. Nah, makanya kenapa join di PMI, kita bisa dapat ilmu, kita bisa menyebarkan secara gamblang, secara sukarela gitu, dan kita bisa mengaplikasikan sehingga apapun background yang kita punya kita bisa terapkan di sini. Itu keren banget. Pokoknya
jadi relawan PMI itu luar biasa. Luar biasa, bermanfaat ya. Jadi itu dia Bu Sulis dan Mas Andi, terima kasih atas insight-nya hari ini, pencerahan untuk sahabat PMI di rumah. Semoga makin banyak sahabat PMI yang terinspirasi. Ya, kita tunggu ya. Ya. Itu dia sahabat PMI, bincang PMI hari ini kita sudahi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya dan juga disimpan. Siapa tahu mau nonton terus gitu ya. Iya. Seminggu sekali ditonton podcastnya. Baik, itu dia bincang PMI kali ini. Siamo tutti fratelli. Bisa beda. Ya,